Karena padahal di surga aja tidak ada jomblo, walahum fiha azwajum mutahharah. Makanya yang jomblo itu kita doakan semoga segera mendapatkan tulang rusuknya yang bengkok. Dan yang amin berarti belum mendapatkannya. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan menjadi doa yang mustajab untuk setiap para saudara kita, insya Allah. Amin. Tes. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan mau masuk ke fase pernikahan, Ustaz. Oh iya, bismillah. Saya izin Ustaz. Saya juga nggak bawa istri juga Ustaz, tapi saya biasanya mengakses. Bismillah. Pertanyaannya basic, tapi ini merupakan salah satu pertanyaan yang cukup penting untuk kita ulik dan kita mencari jawaban. Tentunya sebelum kita membahas tentang pernikahan dan bagaimana persiapan yang kita berikan di dalam pernikahan yang akan kita selenggarakan, tentunya kita paham bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu seni takdir terindah, salah satu seni takdir terpanjang pada kehidupan manusia. Siapapun yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu adalah nama seseorang yang telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Febi, atau kami memanggilnya dengan Bibu, bagi dunia mungkin dia wanita biasa, tetapi bagi saya maka dia adalah permasyuri hati saya. Dan telah dicatatkan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Umur Mita mungkin bagi dunia itu adalah nama lelaki biasa, tetapi bagi Bibu, istri saya adalah laki-laki yang diturunkan dan telah digoreskan namanya kepada beliau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena pernikahan itu bukanlah masalah urusan biologi semata, tapi pernikahan itu masalah ketika kita berbicara tentang kualitas di dalam kehidupan. Makanya maaf, di mana Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah itu tidak meninggal dunia dalam perang Badar, tanpa menafikan keutamaan perang Badar. Nabi Muhammad itu tidak meninggal di perang Uhud tanpa menafikan keutamaan di dalam perang Uhud. Nabi Muhammad juga tidak meninggal di Masjidil Haram. Padahal kita tahu jengkal tanah yang paling Allah cintai itu adalah Masjidil Haram. Dan Nabi Muhammad pun tidak meninggal di Masjid Nabawi, yang mana kamar beliau dengan Masjid Nabawi hanyalah selemparan anak kecil ketika melempar batu. Tapi di manakah Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah itu meninggal dunia di atas pangkuan Ibunda Aisyah di depan Fatimah, bukan di depan Abu Bakar dan bukan di depan Umar bin Khattab. Makanya kalau kita membaca tarikh dan membaca sirah, kita mendapatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi Muhammad itu sakit dari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin pagi membaik. Makanya ketika Nabi itu pada hari Senin pagi membaik, maka beliau keluar dari kamar dan ikut bergabung pada sholat yang diimami oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu beliau meninggal dunia pada saat kondisinya membaik. Kayak lampu lah, lampu itu kalau mau mati biasanya terang. Makanya kalau tadi pagi ada yang ngomong hari ini seger sekali, hati-hati. Biasanya sudah dekat dengan kematian. Maka pada hari Senin Rasulullah itu membaik. Pada saat itulah Abu Bakar meminta izin kepada Nabi ketika Nabi sudah membaik, maka Abu Bakar itu berprasangka Nabi sudah bisa mengimami sholat nanti pada waktu sholat zuhur. Makanya beliau pergi ke Sunuh. Kalian tahu Sunuh? Insya Allah tidak tahu. Sunuh itu merupakan nama kampung di perbatasan kota Madinah, karena disitulah beliau menempatkan istrinya yang keempat itu di Sunuh. Dan beliau tidak sempat menjenguk istrinya yang keempat karena beliau ditunjuk oleh Nabi mengimami sholat, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan Masjid Nabawi selama 3 hari. Karena Abu Bakar melihat Nabi Muhammad membaik, beliau izin pergi ke Sunuh. Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad membaik, maka Umar bin Khattab pun sama. Umar bin Khattab pun melakukan aktivitas pada hari itu. Dan tidak ada satupun orang yang menyadari hari itu Nabi itu meninggal dunia. Ketika satu persatu sahabat senang melihat Nabi sudah membaik, mereka pergi satu persatu. Nabi masuk ke kamarnya Aisyah. Tidak lama setelah itu Rasulullah memburuk begitu cepat di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Maaf, Nabi itu sakaratul mautnya lebih daripada sakaratul mautnya orang biasa. Ada seorang ustadz nasional, dia pernah menyampaikan di YouTube, Nabi Muhammad tidak merasakan sakaratul maut
maaf, perkataan itu tidak benar. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran wa Umuril Akhirah, disampaikan Nabi itu merasakan beratnya sakaratul maut, dan sakaratul maut itu Nabi paling berat yang pernah dirasakan manusia. Berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim, wa ini la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau sakit 2 kali sakitnya kalian, saya sakitnya 2 kali, sakaratul mautnya pun 2 kali. Maka pada saat itu Nabi itu lemah, lalu beliau tiduran di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Pada saat itulah Ibunda Aisyah merasa iba dan berusaha untuk mengingatkan Nabi membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi Nabi terlalu lemah. Saking terlalu lemahnya, maka Nabi tidak bisa membaca, kecuali diangkat tangannya oleh Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah membacakan 3 surat itu kepada Rasulullah dan meniupkan pada telapak tangan Nabi 3 kali. Setelah ditiup, diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa diraba oleh tangannya Nabi. Siapa yang datang setelah itu? Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau yang tersisa. Melihat bapaknya dalam kondisi lemah di atas pangkuan Ibunda Aisyah, pecah tangisan Fatimah. Lalu Nabi tidak tega, karena Fatimah itu mahkota di hati dan jiwa Rasulullah. Beliau memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kupingnya kepada lisan mulianya Rasulullah. Maka Fatimah mendekatkan kupingnya. Bisikan pertama membuat Fatimah tambah menangis. Ketika Nabi melihat Fatimah tambah menangis, maka Nabi memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kembali kupingnya ke lisan mulianya Nabi. Dekatkan lagi yang kedua. Barulah beliau menahan isak tangisnya. Saat itu Ibunda Aisyah tidak berani bertanya apa yang dibisikkan Nabi kedua-duanya. Setelah Rasulullah meninggal, barulah Ibunda Aisyah itu tanya apa yang dibisikkan pertama oleh suamiku dan bapakmu sampai kamu bertambah nangis. Aisyah bertanya. Fatimah menjawab, yang dibisikkan pertama kali oleh bapakku adalah la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah tangisanmu wahai Fatimah. La karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah tidak ada lagi rasa sakit untuk bapakmu setelah hari ini. Kayak isyarat Nabi hari ini wafat. Ketika akhirnya Fatimah tambah nangis, pada saat itulah Rasulullah membisikkan yang kedua. Apa yang kedua? Innaki min ahli aqrabu minni luhuqan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku, maka itulah aku akhirnya menahan isak tangisku. Dan tidak lama setelah itu 6 bulan beliau pun ikut wafat setelah wafatnya Rasulullah. Tapi yang indah untuk menjadi perhatian kita, kenapa Nabi tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Kenapa Nabi tidak diwafatkan di Masjid Nabawi? Memberi arti kepada kita, semua itu terjadi karena durus, ibarat, dan hikam. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, tiga-tiganya ada makna berbeda, tapi saya nggak nerangkan tiga-tiganya. Ada durus, ibarat, dan hikam. Ada pelajarannya. Pelajarannya adalah memberitahukan kepada kita, tidak ada hal terindah ketika seseorang meninggal dunia, kecuali meninggal dunia di depan pasangan yang telah menemaninya, saling memberikan ridho untuk melanjutkan kehidupan di alam barzah. Dan itulah kenapa Nabi meninggalnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah, jauh dari Abu Bakar, tidak dekat dengan Umar bin Khattab. Makanya ketika Nabi sudah meninggal, barulah saat itu Umar bin Khattab datang. Barulah setelah itu Umar bin Khattab agak terlambat. Kenapa Abu Bakar agak terlambat? Karena beliau dari Sunnah. Karena taginya minta izin sama Nabi. Maka itulah yang dinamakan dengan rahmat, sebagaimana yang kita baca di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat itu di situ salah satu maknanya. Makanya kalau kita sering menjumpai ada seorang wanita akan meninggal dunia, kalau suaminya belum datang, dia selalu tanya, mana Fahru Razi? Sedang berjalan. Kalau Razi bukan nyambung, Ustaz. Gitu. Kalau suaminya Umar, mana Umar? Mana suamiku? Kalau belum datang dia nutup mata gitu, buka mata lagi. Sampai biasanya suaminya pulang, barulah dia menutup mata.
biasanya sampai berujung kepada wafatnya. Itu rahmat. Ada anak, ada perempuan punya anak 7, lalu 6-6-nya sudah hadir, lalu salah satunya belum hadir, sebut saja Rini belum hadir. Maka setiap ibu itu membuka mata, pasti yang ditanya, Rini mana? Masih naik pesawat untuk mata, buka mata lagi. Anak saya ini nanti pasti cerita sama ibunya. Maka akhirnya ini mana gitu, ini baru turun pesawat. Nanti kalau akhirnya betul-betul ini sudah datang, dilihatin gitu dari ujungnya. Biasanya setelah itu nutup mata, biasanya meninggal dunia. Pernah melihat kayak gitu? Itu rahmat, itu rahmat. Dan itulah yang menjadikan kita paham seindah itu sebenarnya pernikahan. Walaupun tentunya kebahagiaan itu bukan menjanjikan sesuatu tentang kepuasan. Pernikahan yang membicarakan tentang ketenangan itu mempadu-padankan antara bersabar dengan kekurangan dan mengharapkan ridho kepada Allah. Disitulah baru ketemu arti ketenangan dan kebahagiaan. Makanya kalau kita sudah nikah, maka semenjak kita nikah kita punya keluarga, maka tidak ada memori yang paling mendarah daging dalam hati dan sanubari kita kecuali keluarga. Buktikan omongan saya, kalau kita nanti membaca riwayatnya Bara' bin Azib. Dalam riwayat Bara' bin Azib, kalau manusia itu baru meninggal dunia, dimasukkan ke kubur, ditanya sama siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, ketika dia bisa menjawab pertanyaan, Allah memberikan kepadanya privilege 2. Dan ini sebenarnya sudah luar biasa. 1, iftahu lahu baban ilal jannah, buka antara dirinya dengan surga. View-nya surga. Membosankan? Ya enggak membosankan. Kalau membosankan berarti bukan surga. Sudah view-nya surga ketika Allah mengatakan iftahu lahu baban ilal jannah. Yang kedua itu apa? Akan didatangi orang yang begitu rupawan dan begitu bersahabat dan dia langsung akrab. Lalu berkata, man anta? Ana amaluka salih. Dia didampingi sama sahabat, sama bestie, sama soulmate, sama CS yang akan senang menghabiskan waktu sampai hari kiamat itu datang. Karena apa? Barzah itu panjang. Imam Nawawi 48 tahun, tapi beliau di barzah sekarang sudah 600 tahun kurang lebihnya. Makanya harus ada teman. Sudah dapat 2 privilege itu, apakah penghuni kubur senang dan diam lalu bertakbir Allahu Akbar? Enggak. Penghuni kubur berteriak, teriakan yang pertama di dalam kubur di malam yang pertama. Kalian tahu apa teriakan para penghuni kubur yang pertama? Ya Rabbi, atinisah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tolong segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan surga? Enggak. Supaya aku lekas berjumpa dengan mahsyar? Enggak. Atinisah hatta arji ila ahli. Tolong segerakan kiamat supaya aku lekas ketemu kembali dengan keluargaku. Kalau yang meninggal wanita, dia merindukan suami. Kalau yang meninggal suami, dia merindukan istri. Kalau yang meninggal orang tua, dia merindukan anak. Dan kalau yang meninggal anak, dia merindukan orang tua. Guncangan kematian pun tidak akan pernah mampu menghapuskan ikatan memori yang pernah terjadi dari sebuah pernikahan. Untuk menggambarkan kepada kita, pernikahan itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Pernikahan itu berdampak besar pada seluruh kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya itulah yang menjadikan kenapa dalam Islam mengkondisikan orang untuk mudah menikah. Menikah itu mudah, bercerai yang kadang lebih susah. Menikah itu digampangkan dalam syariat. Bahkan kalaupun kita tidak punya apapun, maharnya apa saja. Kenapa kok Islam itu memudahkan pernikahan? Karena sebesar itu efeknya di dalam kebaikan ketika kita memiliki sebuah kesabaran. Dan memang betul, menikah itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pastinya menikah itu menjanjikan keberkahan bagi mereka yang senantiasa bersabar. Apa yang harus kita lakukan? Karena perkara inilah yang tadi saya sampaikan, jangan jomblo terlalu lama. Karena sesungguhnya Dajjal sebentar lagi muncul. Maka segera cepat untuk menikah. Maka setidaknya ada 3 karena waktu kita yang sangat terbatas.
Ada setidaknya 3 perkara yang harus kita jaga sebelum kita menikah. Kalau ada di antara kita yang belum menikah, bukan waktunya yang salah, enggak. Bukan waktunya yang terlambat, bukan. Kalau yang menahan kalian untuk menikah itu sesuatu yang haram, baru kalian itu terlambat karena kalian dilambatkan oleh kemaksiatan. Tapi kalian kalau belum menikah tetapi yang menahan kalian bukan sesuatu yang haram, itu namanya bukan terlambat. Tapi segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jam 1 siang di kota Indonesia, di wilayah Indonesia tidak sama dengan jam 1 siang wilayah Saudi. Karena setiap dari kita memiliki waktunya masing-masing. Dan kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang ketika di dalam pernikahan. Kalau Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki, Allah pun membagi jodoh sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang nikah umur 25 baru punya anak 30. Ada orang nikah 29 tapi langsung punya anak. Semua orang memiliki waktunya masing-masing. Selama yang menahan kita bukan kemaksiatan, bukan terlambat. Tapi Allah memberikan di waktu yang tepat, karena waktu itu semuanya baik. Tapi tidak semua waktu itu tepat untuk kita masing-masing, karena ketepatan itu diakurasi dengan banyak hal. Makanya tidak perlu sedih. Kalau ada yang berkomentar, kamu kok telat mbak nikahnya? Hits, saya nggak telat. Karena yang menahan saya bukan kemaksiatan. Yang menahan saya adalah kebaikan dan ketaatan yang saya sibukkan. Kecuali kita sudah pacaran 21 tahun dan tidak segera menikah. Nah itu telat. Nah itu sudah kelewatan batas. Maka apa yang harus dipersiapkan? Singkatnya, apa yang dipersiapkan sebelum pernikahan, laki-laki ataupun ikhwan ataupun akhwat? Yang pertama yang kita harus mengerti adalah bahwasanya pernikahan itu diantara perkara yang penting untuk selalu kita kondisikan, dan kita harus selalu sadari betul di dalam pernikahan kita. Yang kita persiapkan itu adalah bagaimana ketika kita menikah, jangan menikah sampai betul-betul kita sudah memberikan takzim yang terbaik kepada ibu kita dulu. Jadi kalau misalkan ada di antara kita belum menikah, mungkin bukan karena Allah menahan jodohmu, tapi Allah sedang memberi waktumu untuk takzim dan berbakti kepada ibumu. Menyelesaikan urusan dengan orang tua itu penting. Dan pastikan bahwasanya ketika kita merawat hubungan kita dengan ibu, itu merupakan perkara krusial pertama sebelum kita memulai langkah besar dalam kehidupan kita bernama pernikahan. Kalian pasti pernah membaca surat Maryam ayat 31. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu perkataan Nabi Isa ketika Nabi Isa berkata, aku berbakti kepada ibuku, aku tidak dijadikan oleh Allah kasar dan tidak dijadikan oleh Allah itu celaka. Makanya akhirnya selama kita memberikan takzim terbaik kepada ibu kita, itulah jimat terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allah menggaransi dengan 2 perkara. Allah tidak akan menjadikan kamu celaka dan kamu tidak akan pernah kasar selama kamu berbakti kepada ibumu. Berbakti ya, bukan menjadi anak mama. Karena belum tentu anak mama itu berbakti. Bedakan anak mama dengan anak yang berbakti itu beda. Itu beda sekali definisinya. Berbakti. Itulah mengapa Nabi Isa itu termasuk Nabi yang paling lembut. Kalau kita sekarang lagi terkenal dengan kalimat soft spoken, Nabi Isa itu soft spoken. Baca riwayat tentang Nabi Isa, omongannya itu lembut sekali. Beliau adalah orang yang mengatakan, kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dan aku melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat mataku, aku lebih rela menculuk mataku daripada mendustakan sumpahnya orang. Itu kelembutan Nabi Isa. Orang yang lembut sekali itu Nabi Isa salah satunya. Dan Nabi Isa dijaga oleh Allah dan diselamatkan dari kecelakaan. Makanya beliau diangkat oleh Allah dan hari ini masih hidup. Nafasnya masih sama dengan nafas oksigen yang kita hirup dan akan diturunkan pada tugas yang besar ketika membunuh Dajjal. Kenapa Allah selamatkan seindah itu Nabi Isa? Itu tergambar pada kunci yang Allah bocorkan dalam tanda petik di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jangan ada wanita yang menikah ketika dia masih punya hutang pengasuhan dengan ibunya. Jangan ada laki-laki yang menikahimu lalu dia berhutang dengan ibunya dalam luka pengasuhan. Karena apa? Tidak akan baik mereka yang menjaga jarak dengan ibunya,
ketika air susu itu harus dibalas di dalam kehidupan sebelum kita memberikan air susu kepada putra dan putri yang Allah berikan kepada kita. Tidak berkah air susumu kalau air susu yang membentukmu tidak kamu balas. Dan tidak ada tetesan yang paling mahal di atas muka bumi ini kecuali tetesan air susu yang diberikan ibu dalam kehidupan kita. Makanya nanti kalau cari suami, lihat yang paling baik dan paling takzim dia kepada ibunya. Karena dia insya Allah lembut dan tidak akan pernah dibiarkan celaka oleh Allah. Makanya kalau kita ada kejadian tabrakan, misalkan ada di jalan, kok tiba-tiba kita nggak jadi tabrakan, dia kasar ngomongnya, padahal kita sudah minta maaf, masih aja dia menghujat kita, misuh-misuhin kita, ini pasti tidak baik sama ibunya. Tapi tidak usah ngomong gitu, nggak baik ya sama ibunya, nggak usah. Wabaram biwali jadi nggak usah. Sebentar lagi. Yang pertama adalah kepada ibunya, selesaikan dulu. Kalau kalian sudah mendapati ada seseorang kok baik sama ibunya, maka peganglah, karena itu mutiara. Selain dari urusan sholat dan lainnya, sholat tuh nggak usah dibicarakan, itu kan basic, nggak usah dibicarakan. Lihat bagaimana dia dengan ibunya. Sekali lagi ya, bedakan antara anak mama dengan anak yang berbakti, karena itu berbeda. Pernah ada yang menyampaikan ke saya nggak setuju surat Maryam itu. Saya punya teman saya dekat dengan ibunya tapi hidupnya berantakan. Saya tanya ulang, itu anak mama atau anak yang berbakti? Nah, dia tertegun dan tidak bisa jawab. Anak mama, Ustaz. Beda anak mama dengan anak yang berbakti. Pastikan ini selesai, karena sesungguhnya kalau ini selesai, insya Allah ada dua garansi yang Allah berikan. Ikhwati dan ikhwan, saya sampaikan sebuah perkara yang saya dapatkan setelah ibu dan bapak meninggal dunia. Dunia tidak akan pernah lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Sebelum itu datang, berikan yang terbaik. Karena ibu kita itu kalimatnya dahsyat. Mari kita belajar dari kisah Juraj. Sebagaimana para ulama mengatakan antara kita dan ibu kita adalah kesialan kalau kita tidak memberikan baktinya, maka antara kita dan ibu kita keberkahan kalau kita memaksimalkan. Ada kisah yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim, dan mungkin banyak ustadz yang sudah menyampaikan. Ustadz Farul mungkin sudah menyampaikan. Nabi mengatakan ada kisah anak kecil yang bisa bicara selain Nabi Isa, namanya Juraj. Gimana kisahnya Juraj? Juraj itu saking solihnya dia bangun tempat ibadah berdampingan dengan rumah ibunya. Satu waktu dia sedang sholat sunnah, lalu ibunya memanggil, "Ya Juraj." Lalu seketika pada saat itu Juraj itu berpikir, saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat memenuhi panggilan ibu saya? Saya teruskan sholat. Ibunya lalu berkata kembali, "Ya Juraj." Saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat? Saya teruskan sholat. Yang ketiga, "Ya Juraj." Saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat? Saya teruskan sholat. Ibunya sebel. Lalu ibunya sempat sedikit berkata dan berkelakar, "Ya Juraj, dipanggil ibu kamu tidak datang. Semoga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur." Saya membaca di dalam beberapa syarah, itu sebenarnya ibunya itu sedikit bercanda. Karena dia tahu bahwasanya Juraj itu adalah laki-laki soleh yang tidak pernah kenal perempuan. Dan dia ngomong kayak gitu tuh sesuatu yang sifatnya annaha la tatasawwar bi annahu sataqa. Dia tidak pernah berpikir kalau itu akan terjadi. Makanya dia berkata, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Sampai satu waktu di kampungnya Juraj ada seorang pelacur yang dia berzina dengan penggembala sapi. Lalu ketika hamil, maka dia diinterogasi oleh penguasa pada saat itu yang sangat ketat menjalankan syariat. Kenapa kamu hamil? Siapa yang menghamili kamu? Wanita ini langsung menyebut nama Juraj. Jadi namanya framing kepada ulama dengan fitnah wanita itu dari dulu sudah ada. Maka ditanya, kamu siapa yang menghamilinya? Yang menghamili saya Juraj. Karena penguasa pada saat itu tidak tahu kalau perempuan ini berdusta,
Penguasanya langsung membenarkan. Digerebek itu rumahnya Juret, ditangkap Juret. Dan rumahnya ibadah itu dihancurkan. Wahudimat suami Ahab. Dihancurkan tempat ibadahnya. Lalu digelindanglah Juret dari rumahnya untuk dibawa ke alun-alun, dijebloskan ke penjara. Dan rutenya melewati rumahnya sang pelacur yang memfitnah Juret. Mengatakan Juret itu bapaknya. Juret ditali, di kerangkeng, jalan dia. Sembari diarak sama anak-anak kecil. Sampai akhirnya ketika sang pelacur itu tahu bahwasanya Juret akan diarak depan rumahnya, maka perempuan itu keluar dari rumahnya. Lalu dia ketika melihat Juret itu lagi diseret-seret dalam kondisi dihinakan, maka perempuan itu melihat Juret dalam kondisi tersenyum. Dan pada saat itu langsung Juret ketika melihatnya tersenyum, maka Juret pun ikut tersenyum. Tidak lama setelah itu dijebloskan ke penjara. Maka wanita itu akhirnya hamilnya melahirkan. Karena Juret walinya Allah, waliyun min awliyaillah, beliau itu walinya Allah. Maka dijadikan anak laki-laki, anak itu, anaknya perempuan itu bisa bicara padahal baru lahir. Dan berkata, bapakku bukan Juret. Bapakku adalah penggembala sapi yang berzina dengan ibuku. Gempar kampung itu. Ditanya kembali, diinterogasi kembali, dan akhirnya perempuan itu ngaku kalau itu bukan Juret tapi memang penggembala sapi. Akhirnya Juret segera penguasanya memasuki penjara kembali, lalu akhirnya dilepaskan, dan ketika meminta maaf akan dibangunkan tempat ibadah yang lebih besar, Juret mengatakan jangan, bangunlah kembali sebagaimana semula. Tapi saat itu penguasanya bertanya, kenapa kami ketika melewati rumahnya pelacur engkau tersenyum kepada pelacur itu? Lalu Juret berkata, karena aku ingat omongan ibuku ketika aku tidak menjawab panggilannya ketika aku lagi sholat. Paham kalian kisah ini? Kalau sedang sholat, sunnah secara panduan fikih boleh membatalkan kalau dipanggil seorang ibu dalam beberapa pendapat Hambali. Kalau dalam panggilan itu saja ternyata bisa mendatangkan kerumitan dan algoritma kesialan dalam tanda petik itu bisa datang kepada kita hanya karena sholat kita tidak memenuhi panggilan ibu. Apalagi nggak sholat kita nggak memenuhi panggilan ibu. Apalagi kalau teleponnya kamu angkat. Apalagi kamu menyiksa orang tua dengan kerinduan. Jangan. Karena sesungguhnya kalau mau nikah harus selesai dulu dengan urusan ibu. Akhirnya seorang wanita tidak akan berkah untuk putrinya dan putra yang dia lahirkan kalau antara dia dengan susu yang membentuknya tidak beres. Makanya maaf ya, kalau masalah derhaka dan ketaatan selalu dibalas dengan anak. Maaf ya, banyak orang tua peminum, anaknya tidak peminum. Banyak orang tua yang tidak sholat, anaknya sholat. Banyak orang tua tidak pakai jilbab, anaknya pakai jilbab. Tapi itu tidak berlaku dalam satu dosa. Kalau dia durhaka, pasti anaknya durhaka. Wahab bin Munabih mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwakkiruhu. Kamu kalau nggak hormat sama orang tuamu, pasti anakmu tidak hormat kepadamu. Dan kalau kamu hormat kepada orang tuamu, pasti anakmu hormat kepada dirimu. Dan itu ketentuan yang tidak akan berubah sampai matahari terbit dari arah barat. Perbaiki dulu sama ibu. Ibu saya begini Ustaz, maafin supaya kamu juga gampang dimaafin. Nanti kalau kalian nikah, saya ingatkan. Kalau kalian nikah, jangan pernah menghalangi suami kalian dan istri kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian. Ataupun kepada mertuanya. Kenapa? Sekalinya kalian menjadi istri yang menghalangi suamimu untuk berbakti kepada ibunya, demi Allah, pegang kepala dan leher saya. Kamu akan diberikan anak yang nanti anakmu bisa jadi mendapatkan pasangan yang menghalangi anakmu untuk berbakti kepada kamu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu diperlakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkatkan yang kedua. Saya lanjutkan Ustaz. Yang kedua, jaga kesucian diri kita. Jangan zina dan jangan pula mendekati. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu hutang dan cara membayar hutang itu melalui keluarganya ketika dia tidak segera bertaubat.
Orang yang suci jauh lebih memberikan keberkahan dibandingkan yang cantik mempesona ketika tidak segera berhenti dari kasus perzinahannya. Sucinya seseorang dalam pernikahan itu akan lebih cepat menurunkan keberkahan. Dan zina itu masalah besar. Zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, merusak akal, merusak nasab, dan merusak akhirat. 4-4-nya sekaligus rusak. Kalau ada orang minum khamr, yang dirusak hanya akal, tapi nasab tidak rusak. Tapi kalau zina, nasab rusak, akal rusak, agama rusak, semuanya rusak 4-4-nya sekaligus, langsung 4-4-nya rusak. Makanya sering kan saya berkata, dulu saya sering menyampaikan, tidak ada janin, tidak ada rahim yang paling kotor kecuali rahim seorang wanita yang terbasahi dengan airnya seorang laki-laki yang belum halal di hadapan Allah, karena dia membuka segel di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya dengan cara yang tidak benar. Dan tidak ada orang tua yang paling bejat kecuali orang tua yang memiliki anak perempuan lalu dia berzina dengan perempuan lain, karena dia telah membuka kunci supaya anaknya dizinai sama orang lain. Ada kisah yang saya baca di dalam kitab Darul Kutub. Ada kisah beberapa ratus tahun yang lalu. Ada seseorang itu sedang membaca tulisannya Imam Syafi'i, Az-zina dainun. Zina itu utang. Dia baca, dia gemetar dia. Tapi tidak disebutkan nama dalam kisah nyata ini. Tapi dia gemetar ketika membaca itu. Dia punya anak perempuan. Lalu dia panggil budaknya, sini, tolong temani anak saya keluar kemanapun kalau dia mau pergi. Kalau ada yang mau ngapa-ngapain anak saya, jangan diapa-apain, kecuali kalau perbuatannya mengancam nyawa anakku. Budaknya tidak percaya dan mengulang kembali. Maksudnya gimana ya Sayyidi? Kalau ada yang mengganggu anakku, dibiarkan aja, nggak usah diapa-apain, kecuali kalau sudah mengancam nyawa anakku. Sakit, yakin ini? Yakin. Sudah kalau memang perintahmu. Akhirnya budak ini nemenin putrinya kemana-mana. Dan putrinya itu cantik, mempesona, jelita. Dan pada satu waktu anaknya itu jalan ditemani budaknya. Setiap laki-laki yang melihat itu takjub dengan kecantikan paras putrinya. Karena putrinya tidak pakai niqab. Akhirnya kemana-mana diikutin itu banyak laki-laki. Sampai satu waktu ada sebuah kejadian. Ada laki-laki yang melihat putri sang majikan itu tertegun dengan parasnya yang cantik, tidak kuat menahan rasa dan gejolak, ditabrak putri sang majikan, lalu dicium, lalu dia kabur. Budaknya itu mau ngejar, tapi ingat pesan dari majikannya untuk tidak usah diapa-apakan. Akhirnya dibiarkan. Pulang ke rumah, pada saat itulah dikabari, Sayyidi, iya, putrimu ini tadi ada yang menabraknya, terus dan menciumnya. Majikannya nanya apa? Di pipi sebelah mana putriku dicium sama laki-laki asing itu? Di pipi sebelah kanan. Lalu dia kabur. Lalu sang majikan itu mengatakan astagfirullah. Lalu dia sujud syukur. Lalu dia berkata, ya Allah, aku sepanjang hidupku tidak pernah ngerusak kehormatan perempuan, tidak pernah sama sekali ngerusak. Cuma sekali ya Allah, aku pernah takjub kepada kecantikan seorang wanita, lalu aku tidak kuat menahan rasa, aku tabrak perempuan itu dan aku cium di pipi sebelah kanan, sebagaimana hari ini aku membayar hutang putriku dicium di sebelah kanan. Paham artinya ini? Sedemikian beratnya masalah zina. Kenapa? Kamu berzina walaupun kamu ketawa, kamu telah membuka segel di depan Allah dan membuka segel di depan bapaknya. Dan tidak ada lagi manapun di dunia ini yang mau ketika putri yang beliau cintai dibuka segelnya dengan cara yang haram. Makanya logika saya itu tidak main kalau sama ada orang yang cerita, berapa kali kamu sudah tidurin perempuan? 30 kali sambil ketawa kakak-kakak cekikik. Saya tidak paham itu ketawanya kenapa. Bagi saya logika saya tidak masuk. Bagi saya logika saya nggak masuk. Jangan, zina itu merusak semuanya. Zina itu merusak semuanya. Seneng, lamar. Tidak seneng, tahan. Sebutkan namanya di hadapan Allah pada sepertiga malam. Minta tolong sama Ustadz Farul Razi itu ikut mendoakan. Insya Allah mustajab. Yang kedua, jangan zina. Saya singkatkan, jangan zina. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka jagalah hati.
Karena sesungguhnya terutama untuk perempuan, jangan sampai kita menikah dengan membawa dendam pada hati kita. Syekh Khamis hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup, pernah ditanya, siapa laki-laki yang tidak layak untuk kami nikahi dan wanita yang tidak patut kami nikahi? Laki-laki dan perempuan yang pendendam jangan nikahi. Karena kalau sudah pendendam nanti biasanya akan turun sama anak. Maaf ya ibu dan bapak, saya sampaikan kisah. Walaupun kisah ini kisah Israiliyat, walaupun kisah Israiliyat pun masih menjadi khilaf di antara para ulama, tapi tidak apa-apa, kita ngambil point of view-nya saja. Dan saya mendapatkan ini dari Ustadz Noman Alihan. Nabi Yakub itu ketika mau nikah, maka ada perempuan yang ditaksir sama beliau namanya Rachel. Lalu ketika beliau menaksir Rachel ini, maka beliau menggembala kambing. Ternyata setelah selesai menggembala kambing untuk menjadi mahar setelah sekian tahun, ternyata orang tuanya Rachel itu tidak langsung menikahkan Nabi Yakub dengan Rachel, tapi dengan kakaknya namanya Leah. Namanya siapa? Leah. Dan ternyata ketika menikahi Leah itu beliau punya anak 10. Yang kita tahu yang melempar Yusuf itu 10 saudaranya itu. Maka ketika menikahi Leah pada saat itu, maka sesungguhnya Nabi Yakub masih punya keinginan untuk menikahi Rachel, dan akhirnya menikahi Rachel dan akhirnya punya anak 2, Bunyamin dengan Yusuf. Disitulah akhirnya kita paham kenapa 10 saudaranya Yusuf benci dengan Nabi Yusuf. Itu bukan karena Nabi Yakub itu parentingnya tidak bagus ketika pilih kasih, tidak lah. Masa Nabi parenting tidak tahu? Kalau parenting nggak tahu kok dipilih jadi Nabi, itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal kita kalau belajar itu. Tapi sebagian besar kalau dari riwayat Israiliyat ini akhirnya apa? Karena 10 anaknya Nabi Yakub ini, dia mendapatkan warisan gen secara DNA, kebencian dari ibunya turun kepada anak-anaknya. Akhirnya karena ibunya ini Leah nggak suka dengan Rachel, itu turun kepada 10 anaknya. Makanya Allah tidak salah ketika Allah mengibaratkan perempuan itu dengan kalimat wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang subur dan kuat, dan tanah yang gersang la yakhruju nabatuhu illa nakita, dan tanah yang gersang dan tidak subur mengeluarkan pohon yang merana. Ini tidak bicara tentang pertanian untuk Universitas Pertanian Bogor. Ayat ini bicara tentang perempuan. Perempuan itu saking Allah itu maha latif, lembut banget Allah itu menyampaikan tentang wanita itu dengan diksi wanita itu kayak tanah. Kalau tanahnya subur, yang tumbuh akan subur, anak-anaknya akan subur. Tapi kalau wanitanya tidak subur, membawa banyak penyakit pada hatinya, maka sesungguhnya anak-anaknya pun akan tumbuh merana karena berdasarkan dari tanah yang sudah tidak subur. Itulah pentingnya menjaga hati kita sebelum kita menikah. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Kalau sudah bersih, maka kesolihan laki-laki ketika bertemu dengan sucinya rahim seorang wanita, maka disitulah qurrata ayun akan mudah didapatkan. Makanya maaf, kenapa Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim sama-sama Nabi, laki-lakinya itu kriteria nomor 1 dalam kesolihan. Tapi kenapa yang satu dapat Ismail, yang satu dapat Kan'an? Pernah kita membaca tulisannya Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir menerangkan, kenapa Nuh itu mendapatkan Kan'an dan kenapa Ibrahim itu mendapatkan Ismail? Karena dibedakan tanahnya yang berbeda. Tanahnya Nabi Nuh tidak beriman, tanahnya Nabi Ibrahim itu beriman. Wal baladut thayyib, tanah yang baik, itu menentukan perbedaan. Makanya akhirnya disitulah kita mengerti betapa besarnya fungsi kita untuk membersihkan hati sebelum kita melangsungkan pernikahan. Jangan menikah kepada orang yang sedang dendam sama mamahnya. Saya dendam sama mama saya, cepat nikahi saya supaya cepat saya keluar dari rumah. Jangan. Spekulasinya terlalu besar. Jangan nikahi laki-laki yang ketika laki-laki itu mengatakan bapak saya itu bodoh, ibu saya bodoh, tidak usah nikahin. Walaupun dia parasnya menggoda hati. Karena sesungguhnya tidak ada keselamatan orang yang tidak rapi hubungannya dengan ibunya.
tiga itu dipersiapkan. Sebenarnya ada 30, tapi tidak mungkin saya menyampaikan 30. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Semoga Allah berkahi Ustaz Farul Razi, Allah berkahi para asatid yang ada di sebelah kanan, Allah berkahi kepada orang tuanya Mas Akhid, Allah berkahi seluruhnya, Allah berkahi para tetangga-tetangga yang sudah luar biasa memberikan wakaf yang terbaik sampai mau direpoti dengan banyaknya orang yang datang. Dan semoga kita selalu dikumpulkan dalam kondisi yang baik. Semoga kita tidak menikmati narasi pertikaian, kita tidak menikmati narasi permusuhan. Di sana mengatakan Wahabi, di sana mengatakan Ahli Bid'ah, sudah tidak usah begitu. Saya